tanggal 28 bulan Mei tahun 2014, pembangunan Stadion Internasional saya nyatakan dimulai. Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh Sekda Pemprov DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Masih di suasana Idul Fitri 1443 Hijriah, kembali saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Para pemirsa sekalian, sebagaimana sekilas telah kami ulas bahwa pada malam takbiran yang lalu, Jakarta meriah sekali dengan pagelaran takbir yang dilaksanakan di Jakarta International Stadium, yang mana keesokan harinya juga dilaksanakan sholat Idul Fitri di sana. Sangat meriah dan menjadi pemberitaan di berbagai situs berita lokal dan nasional. Kabarnya juga di media internasional. Dari sini kemudian muncullah berbagai informasi yang sifatnya juga ada yang spekulasi. Mungkin ini terkait dengan peta perpolitikan yang tetap memanas walaupun di Idul Fitri. Bersama dengan itu pula para pemirsa sekalian, beredar video unduhan yang menggambarkan Pak Joko Widodo yang pada saat itu 2014 menjabat sebagai Gubernur DKI meresmikan awal pembangunan Stadion Internasional yang saat itu dikenal dengan nama Taman BMW. Yang ditanyakan kepada saya, benarkah video ini adalah video Pak Jokowi meresmikan peletakan batu pertama Stadion JIS atau hanya editan? Ya, video ini adalah diambil dari situs resmi atau kanal milik Pemda DKI yang diunggah pada tahun 2014 yang lalu. Kita coba simak sekilas isi video tersebut. Jadi sudah saya sampaikan kepada Pak Dinas, dimulai dulu. Karena ini kita sudah ada 2 sertifikat yang sudah pasti dan sudah jelas. Ini sertifikatnya. Enggak, supaya jangan ada yang tanya, Pak kan masih sengketa, sudah selesai. Ini baru berapa bulan selesai ini? Ya, 2 bulan yang lalu, bulan Maret ini sudah selesai. Artinya secara status hukum ini sudah ada, sehingga ini kita berani melakukan pekerjaan ini. Kemudian masih ada sisa sedikit yang belum selesai, masih ada yang gugat 2. Kalau ada problem sengketa lahan, ya digugat saja, gitu loh. Di pengadilan, gugat di pengadilan. Nanti yang memutuskan di wilayah hukum di pengadilan. Kalau sudah diputuskan pengadilan, ya jangan rame-rame lagi gitu loh. Saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2014, pembangunan Stadion Internasional Stadion BMW saya nyatakan dimulai. Selebihnya bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa dibuka di situs Pemda DKI terkait dengan video tadi. Bahwa di situ Pak Jokowi memang meresmikan awal pembangunan dari Stadion bertaraf internasional Taman BMW. Hanya saja seperti yang beliau katakan, perlu melakukan pengerasan tanah. Karena itu awalnya adalah tanah rawa-rawa sehingga perlu pengerasan, karena untuk dibangun stadion yang sangat besar tentunya itu perlu waktu. Di samping memang seperti yang beliau katakan juga masih ada gugatan. Dan bersamaan dengan beredarnya video tadi juga ada yang beranggapan bahwa yang membangun JIS adalah Pak Jokowi, bukan Pak Anies, seperti itu. Ya,
mungkin bunga-bunga menjelang Pilpres yang masih lama sebenarnya. Lantas, seperti apa sebenarnya proses perjalanan pembangunan Stadion Bertaraf Internasional tersebut? Mari coba kita melihat secara objektif. Saya telah mengumpulkan sejumlah sumber dari situs berita resmi, diantaranya Kompas. Rencana pembangunan stadion tersebut sebenarnya sudah diwacanakan sejak masa Gubernur DKI-nya Pak Fauzi Bowo atau Pak Foke. Kompas edisi 3 September 2008 mewartakan bahwa kawasan Taman BMW memiliki luas total 66,6 hektar. Kawasan tersebut merupakan aset Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum 7 perusahaan swasta berdasarkan berita acara secara serah terima pada 8 Juni 2007. Ketujuh perusahaan itu adalah PT Astra International Tbk, Grup Agung Podomoro, PT Prospek Motor, PT Indovika Housing, PT Subur Brothers, REAM PD Pembangunan Jaya, dan PT Yakin Glora INC. Maka pada masa Pak Foke akhirnya menggusur bangunan-bangunan liar di sana pada 24 Agustus 2008. Yang mana penggusuran itu juga dilanjutkan pada 8 Oktober 2008. Sekurangnya ada 200 gubuk liar yang dirobohkan. Itu tahun 2008. Pak Foke atau Pak Fauzi Bowo merencanakan lahan itu akan dijadikan stadion olahraga pada 2009 yang rencananya akan dibangun dari 2009 hingga 2011. Tetapi pada tahun 2010 terjadi gugatan sehingga tidak terlaksana. Kemudian pada tahun 2013 ketika gubernurnya adalah Pak Jokowi dan Pak Ahok dan dilakukan pembangunan MRT yang kemudian menggusur Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Pak Ahok kepada Kompas pada saat itu menyampaikan akan mencari pengganti stadion tersebut yang direncanakan adalah di Taman BMW. Yang kemudian juga pada tahun 2014 setelah diurus berbagai sertifikat sebagaimana video tadi, diresmikanlah oleh Pak Jokowi akan dibangun Stadion Bertaraf Internasional yang tadi videonya sudah saya perlihatkan kepada Anda. Hanya saja sebagaimana kita ketahui, Pak Jokowi kemudian nyapres dan terpilih menjadi presiden yang dilanjutkan oleh Pak Ahok, dan kita tahu Pak Ahok kemudian ada masalah hukum yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Jarod. Pak Jarod juga sama pada tahun 2017 mencanangkan lahan tersebut akan dijadikan stadion olahraga. Tapi juga yang kita ketahui Pak Jarod kan tidak lama. Yang kemudian pada tahun 2019 gubernur terpilih adalah Pak Anies Baswedan bersama Pak Sandiaga Uno pada saat itu. Kompas memberitakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti langkah dua pendahulunya dengan mencanangkan pembangunan Stadion Bertaraf Internasional pada 14 Maret 2019. Dalam acara pencanangan itu, Anies berterima kasih kepada para pemimpin ibu kota pendahulunya yang telah membebaskan lahan untuk stadion. Banyak terlibat para gubernur, para aparat, pemerintah, masyarakat yang memulai proses ini sejak bertahun-tahun yang lalu, kata Anies di Taman BMW 14 Maret 2019. Nah, langkah Pak Anies ini alhamdulillah kemudian berhasil. Walaupun Pak Anies juga sama dengan Pak Jokowi mencanangkan pembangunan stadion di tengah gugatan sengketa lahan. PT Buana Permata Hijau menggugat penerbitan 2 sertifikat yang dikantongi Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. PT UN Jakarta mengabulkan gugatan PT Buana yang kemudian Pemprov DKI mengajukan banding intervensi terhadap kasus sengketa lahan itu, sehingga kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTT-UN Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemprov DKI pada 30 September 2019.
PT TUN membatalkan putusan PT UN Jakarta. Dengan demikian, 2 SHP yang dikantongi Pemprov DKI Jakarta tetap berlaku. Maka kemudian setelah banding dimenangkan oleh Pemprov DKI, Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menugaskan badan usaha milik Pemprov DKI yaitu PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk membangun Jakarta International Stadium di Taman BMW Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jakpro mulai membangun stadion tersebut setelah mengadakan lelang yang dimenangkan kerjasama operasi atau KSO Wika Gedung Jaya Konstruksi PT Pembangunan Perumahan atau PP. Demikian seperti diberitakan oleh Kompas Rabu 21 bulan 11 2019 yang lalu. Jadi intinya para pemirsa sekalian, persoalan itu sangat panjang, yakni dari tahun 2008 yang kemudian didahului dengan melakukan penggusuran, mengurusi surat-suratnya hingga masa Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot. Alhamdulillah di masa Pak Anies walaupun ada gugatan tetapi kemudian dimenangkan oleh Pemprov DKI. Jadi intinya para pemirsa sekalian, pembangunan JIS memerlukan waktu yang panjang. Karena apa? Tidak lepas dari pembebasan lahan dan pengesahan hak milik lahan. Dengan demikian, siapa yang berhasil? Tentu menurut kami adalah keberhasilan kolektif. Mulai dari pembebasan awal, pengurusan surat, pengerasan tanah, dan sebagainya hingga di masa Pak Anies. Dengan ini kami mengajak kita semua untuk objektif menilai hal apapun dan jangan saling merendahkan. Keberhasilan yang dilakukan oleh pemimpin kita siapapun dia adalah keberhasilan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kehilafan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.